Banyak orang yang beranggapan, mungkin termasuk lo, kalau misalkan Jakarta ini adalah kota yang sangat indah dan bisa nganterin lo ke dalam kesuksesan, kemewahan, keindahan, bisa dugem-dugem tiap hari dan bisa bahkan financial freedom dengan cara yang mudah. Mungkin lo itu udah kemakan konten, cok. Menurut gua, ya kalau misalkan lo pengen bertaruh nasib di Jakarta, entah itu lo mau belajar ataupun misalkan bekerja, lo pertama harus buang dulu tuh pemikiran-pemikiran yang tadi gua bilang tadi. Karena itu gak akan bantu lo sedikit pun ya. Sini, gue kasih tahu kondisi lapangannya seperti apa di sini. Biar lo begitu datang ke sini gak pengen balik lagi, coy. Belum juga belajar, belum juga dapat duit, masa iya mau balik kampung lagi kan? Buang-buang duit sayang, coy. Lo pasti pernah mendengar istilah Jakarta keras, anjay. Awalnya sih gue gak memperdulikan soal istilah ini ya, tapi setelah gue coba tinggal kerja di Jakarta sampai sekarang, nah gue ini udah mulai setuju nih sama istilah Jakarta keras itu. Tapi Jakarta keras di sini tuh bukan istilah buat kekerasan yang kriminal ya. Nanti gue kasih tahu ke lo kalau misalkan Jakarta keras itu keras di dalam segi apanya. Perlu lo tahu kalau misalkan Jakarta ini adalah tempat yang dipakai kebanyakan orang dari seluruh pelosok Indonesia buat bertaruh nasib. Jadi lu gak usah kaget kalau misalkan nanti lu di Jakarta ketemu banyak orang yang dari luar Pulau Jawa. Walaupun kita tahu kan kalau misalkan Indonesia itu ibu kotanya mau dipindah ke IKN. Tapi hal ini juga nggak membuat para pendatang baru buat bertaruh nasib di Jakarta. Gue mau disclaimer dulu kalau misalkan apa yang gue disampaikan di sini adalah pengalaman gue sendiri, dan nanti gue akan coba kasih data yang relate sama pengalaman gue, setidaknya bisa menjadi validasi kalau misalkan apa yang gue alami di sini adalah kebenaran yang gue sampaikan lewat konten gue ini ya. Yang pertama kita akan bahas adalah budaya dan gaya hidup rata-rata orang di Jakarta. Pertama-tama gue pengen lurusin pemikiran lu dulu, cok. Kalau misalkan Jakarta itu bukanlah kota yang sesuai dalam pikiran lo. Kalau misalkan lo berpikir Jakarta ini adalah kota yang santai, kota yang besar, bisa nganterin lo ke dalam kesuksesan, kemewahan dengan cara yang sangat mudah dari usaha yang minim, seperti yang lo sering lihat di PT-PT orang, yang lo adalah orang yang udah kemakan konten orang lain. Kalau lo kesini, lo pasti bakal sering banget tuh lihat orang yang berangkat kerja pagi buta terus pulangnya tengah malam tuh. Biasanya rata-rata orang Jakarta itu berangkat kerja dari rumah itu 2 atau 3 jam sebelumnya. Coba lu lihat orang yang desek-desekan di busway, desek-desekan di KRL buat berangkat ataupun pulang kerja. Bukan karena mau kelihatan jadi si paling rajin, tapi Jakarta itu macetnya macet banget, cok. Lu bisa bayangin ya kalau misalkan orang udah berangkat kerja dari 2 atau 3 jam sebelumnya dari rumah. Gue sendiri aja estimasi dari rumah ke tempat kerja gue itu sekitar 1 jam lebihan, cok. Itu juga kalau misalkan jalanan lancar ya. Jalanan lancar ini bukan berarti gak ada kemacetan, tapi jalanan lancar ini kalau misalkan gak ada perbaikan jalan, gak ada truk mogok. Kalau misalkan ada truk mogok atau perbaikan jalan, gue bisa 2 atau 3 jam tuh sampai ke tempat kerja gue. Nah, karena hal ini, rata-rata orang Jakarta itu lebih memilih buat berangkat kerja dari jauh-jauh waktu ataupun berangkat kerja di awal waktu buat menghindarin kendala-kendala yang udah gue sebutin kayak tadi. Salah satunya macet, ditambah lagi ada potensi perbaikan jalan dan kendala-kendala lainnya gitu. Ya sampai di sini paham kan? Kalau lu gak mau macet-macetan di jalan, lu bisa naik KRL, cuma ada resiko juga tuh. Kalau misalkan lu naik KRL, lu harus terima kalau misalkan lu bakal desek-desekan sama orang lain yang berangkat atau pulang kerja tuh. Emang sih kedengarannya kita kayak tua di jalan gitu, cuma inilah kondisi di sini gitu. Jakarta ini beda sama kota-kota besar lainnya ya. Kalau misalkan gua di Bandung, kalau pakai motor gua bisa slip-slip tuh di pinggir-pinggirnya tuh. Cuma kalau misalkan lu pertama kesini, terus lu motoran di jam 4 atau 5 sore, lu bisa tau lah kondisi jalanan di sini kayak gimana. Berasa kayak lagi mudik lebaran, cok, kalau misalkan lu pertama kali kesini. Menurut gua sih orang-orang yang kerja di Jakarta itu luar biasa sih, cok. Karena gini, karena orang Jakarta itu udah capek kerja, terus baliknya itu harus capek juga dengan macet-macetan, panas, gerah, tambah lagi kalau misalnya nggak punya duit lah. Itu sih menurut gue luar biasa. Itu jadi pengalaman yang luar biasa buat orang-orang pekerja di Jakarta. Karena mentalnya itu benar-benar diuji gitu, capeknya jadi 2 kali lipat gitu. Nah itu baru satu soal culture pekerjaannya. Tapi gimana soal gaya hidup di sini? Nah, gue kasih tahu kalau misalkan biaya hidup di Jakarta itu buat perantau biasanya jauh lebih tinggi daripada orang yang udah kecilnya itu di Jakarta atau emang orang asli Jakarta. Gue bakal ambil rata-rata kehidupan orang di Jakarta ya. Nah sampai di sini lu gak boleh nih kalau misalkan lu liatnya orang-orang kaya, cindo-cindo yang misalnya mereka ke mall beli ini, beli itu dengan sangat mudahnya. Nah kita gak boleh tuh ngebandinginnya ke mereka karena gak akan apple to apple sama kita tuh. Kalau lu belum pernah ke Jakarta, gue kasih tahu kalau misalkan Jakarta itu banyak banget warteg, cok. Bisa jadi di setiap sudut itu ada aja warteg ya. Makanya gak sedikit orang Jakarta itu rata-rata melipir ke warteg buat istirahat dan makan. Nah kalau misalkan harganya nih gue kasih tahu, karena gue juga emang suka makan di warteg kayak gitu. Rata-rata sekali makan di warteg itu biasanya kisarannya di 13 sampai 15 ribu. Nah kita udah dapat nasi sama telur, sama orek, sama tahu. Tapi
tapi belum dapat minumnya tuh. Nah, minumnya itu kisaran kita nambah 2.000 atau 3.000-an lah buat es teh manis. Tapi kalau misalkan kita minumnya cuma air putih, itu gratis kok, aman pokoknya. Sekarang gimana soal tempat tinggal bang? Nah ini nih yang jadi konsen gue bikin konten ini. Karena menurut gue ini adalah hal yang paling gak bisa dikondisikan sama gue dulu gitu. Karena apa? Karena gue itu gak ada siapa-siapa di Jakarta itu cok. Dan gue pikir setelah gue cari, kos dan kontrakan di Jakarta itu mahal-mahal cok. Beneran dah. Ini beda banget kalau misalkan gue bandingin di kampung gue ya. Karena di kampung gue itu di angka 400-500 itu udah dapet kosan yang menurut gue udah nyaman lah, oke lah, dan layak gitu. Kamar mandi di dalam, ada dapurnya buat masak, tambah ada kasur, tambah lemari baju gitu, itu udah dapet sih kalau misalkan di kampung gua. Beda sama di Jakarta, rata-rata di Jakarta itu setelah gua cari, range-nya kos biasa itu di angka 700 sampai 1 jutaan tuh. Beda lagi kalau misalkan lu nyari kosnya itu di kawasan-kawasan elit, nah itu pasti lebih mahal lagi. Kalau misalkan lu pengen kosan yang nyaman dengan fasilitasnya lumayan lengkap kayak lemari, kasur, AC, itu sih ada juga ya. Tapi harganya beda lagi, itu bisa di kisaran 1,5 sampai 2 jutaan tuh. Nah, berhubung gue belum pernah tuh kos atau kontrak dengan fasilitas lengkap, karena gue pikir gue cuma butuh buat tempat istirahat doang tuh, karena keseharian gue emang kerja, jadi gue ambil kos-kosan yang atau kontrakan yang biasa aja gitu. Jadi menurut gue sih kalau misalkan gaji lu masih UMR, lu jauh usah gaya-gayaan sewa apartemen, nyicil apartemen, termasuk nih terutama teman-teman gue yang ngeremehin hidup di Jakarta dan pengen di Jakarta karena lihat konten-konten orang lain tuh di TikToknya. Gue kasih tahu nih sebenarnya di sini tuh kondisinya kayak gimana gitu. Gak semudah yang lu bayangin pokoknya. Kalau lu berpikiran mau sewa apartemen dengan gaji lu yang UMR, apalagi di bawah UMR, mending lu pikir-pikir lagi, nanti lu gak ada buat makan anjay. Terus gimana solusinya buat orang yang pengen benar-benar tinggal ataupun punya peluang yang lebih baik di Jakarta tapi belum ada siapa-siapa dan belum punya tempat tinggal di Jakarta? Ini gue ada sedikit saran yang udah gue kerjain juga sebelum gue kesini. Nah, saran dari gue, kalau misalkan lu itu belum punya siapa-siapa di Jakarta, belum ada tempat tinggal, apalagi tujuan yang lu tuju, saran dari gue nih, penting banget dicatat, kalau misalkan lu itu harus cari peluangnya di kampung lu, bukan di sini gitu. Cari peluang dulu dari kampung lu lewat website, lewat aplikasi kayak Jobstreet, LinkedIn, yang kayak gitu buat cari peluangnya sambil tajemin skill lo di kampung lo. Jadi ketika lo ada peluang yang udah didapat kayak interview sama tes dan lu datang ke Jakarta, lu itu udah maksimal tuh kayak skillnya, modalnya kayak gitu. Jadi peluang untuk memaksimalkan potensi lu sama peluang yang lu udah dapat gitu. Jadi menurut gue ini penting ya, kalau misalkan jangan datang dulu baru nyari, karena ini berpotensi harus ngeluarin biaya yang gede ya. Tapi kalau misalkan lo emang punya duit yang banyak dan menurut lo itu cukup sambil lo nyari peluang di sini, ya itu terserah lo sih. Cuma kalau misalkan lo dengan budget yang mini, terus gak ada siapa-siapa, gak ada tempat tinggal, apalagi tujuan, menurut gua cari dulu peluangnya di kampung lo sambil lo tajamin skill lo, baru lo ke Jakarta buat maksimalin peluang yang udah lo dapat gitu. Karena biasanya kalau misalkan lo niat bekerja di Jakarta ya, biasanya perusahaan itu di awal itu nggak langsung minta interview face to face ya, tapi biasanya mereka tuh minta online dulu, biasa lewat Google Meet ataupun Zoom ya gitu. Ini tuh baru 2-3 hal doang yang udah gue sebutin, belum lagi kebutuhan yang tinggi kayak sekunder primernya. Kalau misalkan gue jabarin semuanya, kayaknya video ini bakal terlalu kepanjangan dan bikin. Sekarang kita bahas gimana sih lingkungan di Jakarta ini. Istilah Jakarta Keras ini gak melulu soal duit, soal kewajiban dan tekanan yang harus lo selesaikan atau lo penuhi, tapi istilah Jakarta ini muncul karena ada perspektif sebagian orang yang menganggap kalau misalkan Jakarta itu lingkungannya lebih keras dibandingkan lingkungan asal mereka. Lo tahu nih kalau misalkan orang Jakarta itu rata-rata punya sikap individualisme ya. Jadi lo jangan sampai nih karena culture shock, karena belum terbiasa berhadapan dengan orang-orang rata-rata di Jakarta gitu. Rata-rata orang Jakarta itu ataupun orang di sini itu nggak suka berbasa-basi ya. Nah ini beda banget nih sama gue nih, karena gue orang asli Sunda yang biasa orang ngelabelinya itu orang yang ramah, suka basa-basi, terus gak enakan juga. Nah tapi by the way gue bangga juga sih jadi orang Sunda, karena gue ini emang ramah, baik hati juga anjay. Emang sih di awal gue emang agak kesulitan buat berkomunikasi dan bersosialisasi di sini karena ya kondisi di sini emanglah seperti ini gitu. Tapi gue nggak berpikir harus merubah sikap mereka ke gue gitu. Tapi karena gue yang datang di sini sebagai pendatang, gue yang harus beradaptasi dan menerima keadaan kayak gini. Karena emang gue di sini tuh ada perlu buat bekerja gitu. Gue harus beradaptasi dengan semua hal baru yang akan gue alami gitu. Rata orang Jakarta itu punya sifat kritis ya. Nah ini menurut gue sangat bagus ya. Jadi misalnya kalau lu melakukan sesuatu hal yang gak ngenakin orang lain, ataupun lu melakukan pekerjaan tapi hasil kerjaan lu itu gak becus ataupun jelek, nah lu siap-siap tuh kena omelan, kena kritis secara langsung tanpa basa-basi.
Beda mungkin kalau misalkan lu di kampung lu, orang-orang gampang kritis lu karena mungkin dasarnya mereka itu gak enakan sama lu. Kalau lu masih punya mental kerupuk, dikit-dikit diomelin udah kangen mental health, dikit-dikit diomelin udah pengen resign, dikit-dikit udah pengen balik kampung lagi, mendingan saran gua, lu make sure dulu apa niat lu datang ke sini. Apakah lu di sini cuma main aja? Apakah lu di sini pengen build something? Nah, lu harus tanya dulu ke diri sendiri sebelum berangkat ke sini. Karena apa yang gua udah sampaikan tadi adalah fakta yang udah gua alami di sini. Karena menurut gua masalah di sini itu adalah hal yang sepele ya. Ini adalah soal culture doang gitu, budaya doang, dan kuncinya gimana cara kita merespon hal-hal tersebut. Gimana cara kita merespon hal tersebut? Bukan malah kita menyalahkan keadaan, tapi kita harus berpikir dengan keadaan seperti ini kita harus ngapain, kita harus adaptasi dengan kondisi seperti ini, kita harus ngikutin budaya di sini, dan kita harus build something buat maksimalin peluang yang udah kita dapat. Gue juga kasih tahu ke kalian kalau misalkan persaingan kerja di sini itu jauh lebih ketat dari segi jumlah dan skillnya gitu. Karena banyaknya persaingan di sini, didatangi banyak pendatang dari luar Jakarta, bikin persaingan di sini itu jadi lebih ketat, dan makanya bersaing di Jakarta itu nggak mudah kalau misalkan lo belum mempersiapkan skillnya dengan baik. Nah, makanya Pak Sandiaga Uno juga pernah bilang kalau misalkan pendatang baru itu harus mempersiapkan skillnya dulu gitu, ataupun keahliannya dulu. Kalau misalkan lo tanya emang nggak ada kelebihan gitu tinggal di Jakarta? Jelas banyak, coy. Salah satunya akses tol penghubung banyak dan di mana-mana. Keduanya, persaingan emang ketat, tapi peluangnya itu jauh lebih besar dibandingkan di kampung gua. Ketiganya, akses publik dan akses transportasi itu mudah didapat dan bagus-bagus. Infrastrukturnya juga ada bagus-bagus di sini. Walaupun banyak orang yang beranggapan kalau misalkan hidup di Jakarta itu mahal, peluangnya juga sedikit untuk orang-orang tertentu, ditambah lagi persaingan yang jauh lebih ketat dari segi jumlah dan dari segi skill setnya. Tapi kalau misalkan kita lihat dari sudut pandang yang positifnya, lu bisa lihat kalau misalkan di Jakarta itu adalah pusatnya peluang. Kalau menurut gue gitu, banyak banget peluang yang bisa kita maksimalin kalau misalkan kita tinggal kerja di Jakarta. Berhubung gue adalah orang yang punya tanggung jawab ke keluarga gue, dengan gue hidup di Jakarta, gue bisa mengasah skill gue lebih dalam, gue bisa dapat pengalaman kerja, pengalaman dunia kerja yang sesungguhnya, yang menurut gue gak akan bisa didapetin di tempat lain. Lo yang udah putusin buat jadi pendatang ke Jakarta, ya, khususnya buat lo yang emang cari kerja kesini, gue semangatin dulu, gue support dulu. Kalau misalkan ada hal yang bisa gue bantu, gue akan bantu juga kayak gitu. Dan gue doain juga nih kalau misalkan lo emang pengen kerja di sini, gue doain lo dapet kerjaan yang terbaik, dimudahin segala urusan kerjaannya, prosesnya juga. Fakta dan masalah yang udah gue sebutin di awal tadi adalah hal yang paling sepele di hidup gue. Karena apa? Karena itu adalah masalah culture doang. Gimana cara kita merespon hal tersebut, gimana cara beradaptasi dengan kondisi tersebut. Pokoknya lu jangan pernah kemakan sama konten-konten orang tadi TikTok, Instagram, ataupun dimanapun itu ya. Karena menurut gua, mau di Jakarta, di Bandung, atau anywhere, kalau misalkan lu itu gak mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, atau lu gak punya gambaran sama sekali di sana itu seperti apa, tapi lu pengen hasil yang maksimal, ya tetap susah-susah juga, coy. Mau dimanapun itu gua pastiin, percaya ya. Dan itulah sedikit gambaran kenapa istilah Jakarta Keras itu muncul ya. Itu adalah hal-hal yang udah gue sebutin tadi. Jadi sebelum gue bikin konten ini ya, gue itu emang udah searching kenapa istilah Jakarta Keras itu muncul dari beberapa website dan artikel. Nah, setelah gue searching dan gue baca-baca, nah gue udah rangkum dengan versi gue sendiri, ditambahin dengan experience gue di sini kayak gimana, dan jadilah konten kayak gini. Mudah-mudahan dengan gue bikin konten ini bisa bantu lu, setidaknya lu udah punya gambaran kalau emang lu itu mutusin buat jadi pendatang di Jakarta.